Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dr. Rizky sebagai petugas yang berjaga pada malam hari ini. Mohon maaf dengan Bapak siapa? Bapak Dian. Umurnya 17. Untuk pekerjaannya Belajar. baik, belajar. Untuk keluhannya apa Bapak Dian? Lututnya ya. Iya. Terus keluhannya apa lagi? Sama pinggang sedikit. Nyeri pada pinggangnya. Itu disebabkan karena jatuh pada saat main bola. jatuh pada saat main bola. Jadi di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan meninggal sign, terus kemudian pemeriksaan provokasi nyeri. Nah, pada pemeriksaan ini agak sedikit tidak nyaman namun tidak berbahaya. Apakah Bapak bersedia? Siap. Baik, jika Bapak bersedia silahkan berbaring di atas bed dan saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan melakukan cuci tangan sesuai standar WHO. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu memeriksa kaku kuduk. Di pemeriksaan kaku kuduk ini dibebaskan apakah mulai dari bantal, kemudian usahakan posisi pasien yaitu lurus, kemudian 180 derajat. Kemudian saya akan memeriksa kaku kuduk, difleksikan kanan dan kiri dari leher pasien apakah ada tahanan atau tidak. Kemudian dilakukan pemeriksaan kaku kuduk juga. Kemudian rileks saja Bapak, kemudian ditekuk apakah ada tahanan atau tidak. Kemudian dilihat pada bagian lutut apakah ada fleksi atau tidak. Jika ada fleksi berarti tandanya adalah bahwa pasien tersebut mengalami bronski 1 yaitu. Kemudian saya akan melakukan fleksi pada sendi panggul. Dilakukan fleksi pada sendi panggul apakah ada tahanan atau tidak. Kedua kakinya dilakukan fleksi, apakah ada tahanan atau tidak. Nah, pemeriksaan ini adalah pemeriksaan Bronski yang kedua. Kemudian melakukan pemeriksaan kerning, yaitu difleksi sikunya, apakah ada tahanan atau tidak. Sendi lututnya sampai 135 derajat. Apakah ada tahanan atau tidak. Baik, tidak ada tahanan, semuanya normal. Pada saat melakukan 135 derajat semuanya tidak ada tahanan dan kaki yang di sebelahnya tidak ada fleksi. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan Bronski yang ketiga. Baik Bapak, silakan tangannya setengah fleksi seperti ini. Tangannya dilakukan setengah fleksi. Kemudian saya akan menekan pada os zygomatikumnya. Apakah ada fleksi atau tidak. Baik, tidak ada fleksi. Baik, bisa diturunkan lagi Bapak. Baik, saya akan menekan pada area simpipis pubisnya. Baik, saya menekannya. Baik, tidak ada fleksi, semuanya normal. Baik, mungkin itu untuk pemeriksaan meninggal sign. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan provokasi sindrom nyeri. Nah, pada pemeriksaan provokasi sindrom nyeri ini yaitu saya akan melakukan pemeriksaan lasik, kemudian pemeriksaan O'Connell, kemudian pemeriksaan Petri, kontra Petri, kemudian Valsalva, kemudian Navizer, kemudian Ganeselen. Nah, pada pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan lasik, yaitu saya akan mengangkat kakinya untuk jangan ditekuk Pak, dirileks saja. Kemudian apakah ada nyeri atau tidak? Apakah ada nyeri Pak? Enggak. Baik, tidak ada nyeri. Kemudian saya akan mengangkat pada bagian kanannya. Apakah ada nyeri Pak? Iya. Ada nyeri ya? Baik. Baik, di sini pasien mengalami nyeri. Kemudian saya akan memfleksi. Apakah ada nyeri Pak? Pemeriksaan O'Connell-nya? Baik, tidak ada. Berarti O'Connell-nya negatif. Baik, untuk nyerinya? Nyeri? Iya. Baik, nyerinya yaitu dari 30 sampai 60 derajat. Baik, saya akan memeriksa untuk Petriknya. Baik, saya akan memfleksi kakinya. Apakah ada nyeri Pak? Enggak ada. Apakah ada nyeri Pak? Enggak.
Baik. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan kontrapetrik. Apakah ada nyeri, Pak? Nggak ada. Apakah ada nyeri, Pak? Enggak. Baik. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan falsafah yang dimana untuk menutup hidungnya, ditutup hidungnya Pak, kemudian mengejan. Ditutup hidungnya kemudian mengejan. Apakah ada rasa sakit? Nggak ada. Baik, tidak ada rasa sakit ya. Ya. Kemudian apakah ada dihirup lagi? Coba bernafas, kemudian mengejan Pak. Apakah ada sakit di pinggulnya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Baik. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan naviger, yaitu saya akan menekan daerah vena jugularisnya. Baik, apakah terasa nyeri yang menjalar? Tidak ada. Baik. Saya akan menekan vena jugularisnya selama 2 menit dan pasien tidak mengalami nyeri. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan geneselen, yaitu menekuk 2 lutut, kemudian menggantung salah satu kakinya. Apakah ada rasa sakit yang menjalar sampai ke punggung? Nggak ada. Baik, tidak ada. Baik, pemeriksaan provokasi sindrom nyerinya telah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan, baik di sini saya akan melakukan pemeriksaan fungsi sensorik, yaitu di mana meliputi sensasi taktil, kemudian sensasi nyeri, kemudian sensasi gerakan dan posisi, kemudian sensasi tekanan dan nyeri tekan. Yang pertama saya akan melakukan yaitu sensasi taktil, yaitu mohon Bapak untuk menutup matanya. Di sini saya nanti akan meraba. Saya angkat dulu bajunya sedikit ya Bapak. Baik, di sini saya menggunakan kapas ya Bapak. Nanti Bapak tolong mengatakan apakah terasa atau tidak, dan terasanya itu di bagian mana atau di sebelah mana. Baik, apakah terasa Bapak? Terasa. Itu di tangan di bagian mana? Kanan. Kanan tangan ya. Nanti dijelaskan di bagian mananya. Oke, baik. Apakah terasa Bapak? Terasa. Baik, di bagian mana? Kiri. Oke, baik. Apakah ada perbedaan kanan dan kiri? Tidak ada ya Bapak, semuanya sama. Baik, untuk sensasi nyeri, yaitu saya akan menggunakan baik, di sini saya akan menggunakan pulpen yang tidak berfungsi. Di sini nanti ini adalah bagian runcingnya dan ini bagian tumpulnya Bapak. Bisa dicoba. Tidak sakit ya Bapak ya, tidak ya, bisa dibedakan nantinya ya Bapak ya. Baik, di sini saya akan memakai pensil agak sedikit runcing namun tidak terlalu berbahaya. Boleh ditutup lagi matanya Bapak. Baik, apakah terasa? Terasa. Itu di bagian mana? Apakah tumpul atau runcing? Runcing bagian kiri. Runcing bagian kiri. Apakah terasa? Terasa. Itu di bagian mana? Kiri. Kiri? Tumpul. Tumpul. Baik, pasiennya sudah pintar juga. Ini di bagian mana Bapak? Bagian kanan. Bagian kanan. Apakah terasanya? Ditutup aja matanya Bapak. Baik, apakah runcing atau tumpul? Runcing. Runcing. Ini? Tumpul. Oke, di bagian kanan juga. Apakah ada perbedaan kanan dan kiri? Nggak ada. Baik, tidak ada perbedaan ya Bapak. Baik, di sini saya akan melakukan yaitu pemeriksaan sensasi gerak, yaitu jarinya. Mohon jarinya seperti ini Bapak. Jarinya seperti ini. Nanti saya akan menggerakkan jari Bapak. Nanti Bapak tolong mengatakan apakah gerakan jarinya ke bawah atau ke atas. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Nanti kalau saya gerakan ke bawah, apakah Bapak itu merasakan ke bawah atau ke atas? Baik. Bisa ditutup lagi matanya Bapak. Baik. Di sini saya memegang pada bagian sisi kanan dan kiri dari jarinya. Sisi kanan dan kiri dari jarinya. Apakah ke bawah atau ke atas Bapak? Bawah. Ke bawah. Baik. Apakah ke atas atau ke bawah Bapak? Ke atas. Baik. Apakah ke atas atau ke bawah Bapak? Ke atas. Apakah ke bawah atau ke atas Bapak? Ke bawah. Baik. Untuk sensasi gerakan dan posisinya itu normal. Baik, saya akan melakukan sensasi tekanan, yaitu dengan cara saya akan mencubitnya Bapak. Bisa dilihat dulu, saya mempraktekkan pada tangan saya. Jadi saya akan mencubit pada tangan kanan dan tangan kiri Bapak nanti dan membedakan apakah keduanya berbeda atau tidak. Dan saya akan melakukan sebisa mungkin dengan tekanan yang sama. Baik, saya akan bisa ditutup lagi matanya. Baik, saya akan melakukan cubitan atau
tekanan apakah terasa? Terasa. Terasa di bagian mana? Kiri. Baik. Apakah terasa Terasa. di bagian mana? Kanan. Itu di kanan dan di kiri apakah sama? Sama. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan nyeri tekan, yaitu cubitannya itu lebih keras lagi. Baik Bapak, apakah terasa? Terasa. Di bagian mana? Kanan. Apakah terasa? Terasa. Di bagian mana? Kiri. Apakah cubitan yang pertama tadi lebih keras dibandingkan cubitan yang tadi? Sama. Baik, sama. Baik, mungkin cukup sekian. Bapak bisa duduk kembali lagi. Ya. Bisa duduk lagi. Baik, untuk pemeriksaan ini telah selesai Bapak. Mungkin nanti bisa dilakukan pemeriksaan penunjang lagi untuk mengetahui apakah penyebab dari sakit punggung Bapak itu semuanya normal, tidak ada hambatan, semuanya itu dalam batas normal. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak? Enggak ada. Baik, alhamdulillah nih Bapak, pemeriksaan ini telah selesai. Saya cukupkan. Bila tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.